Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kusjantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat semakin dekat menuju puncak era barunya. Pada Januari 2026, pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menjadi momentum yang paling dinantikan oleh para pelaku pasar dan analis ekonomi global. Perjanjian dagang bilateral yang tengah dimatangkan antara Indonesia dengan Amerika Serikat bukan sekedar seremonial diplomatik, melainkan sebuah manuver strategis untuk mengamankan kepentingan nasional di tengah proteksionisme global yang semakin ketat. Dengan target finalisasi dokumen hukum pada 19 Januari 2026, Indonesia bersiap memasuki gerbang pasar Amerika Serikat dengan posisi tawar yang jauh lebih kuat dibandingkan dekade sebelumnya. Inti dari perjanjian ini terletak pada Agreement on Reciprocal Tariff atau kesepakatan tarif timbal balik yang akan mengubah lanskap ekspor Indonesia secara radikal. Sebelumnya, banyak produk unggulan Indonesia harus berhadapan dengan tembok tarif tinggi sebesar 32% yang sangat memberatkan daya saing. Namun, melalui negosiasi intensif yang telah dilakukan sejak Juli lalu, kedua negara sepakat untuk memangkas tarif tersebut menjadi 19%. Dampak langsung dari penurunan tarif ini adalah peningkatan margin keuntungan bagi para eksportir domestik serta harga jual yang jauh lebih kompetitif di pasar retail Amerika Serikat. Bagi Indonesia, ini adalah kemenangan besar dalam diplomasi ekonomi karena berhasil menembus kebijakan Amerika First yang diusung Trump dengan solusi yang saling menguntungkan. Dampak paling nyata dan masif dari perjanjian ini adalah pada sektor padat karya yang menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional. Industri tekstil, sepatu, dan furniture yang selama ini berjuang melawan tekanan harga global akan mendapatkan nafas baru. Dengan tarif yang lebih rendah, permintaan dari buyer besar di Amerika Serikat diproyeksikan meningkat tajam. Hal ini bukan hanya menyangkut soal peningkatan devisa, tetapi soal keberlangsungan hidup sekitar 5 juta tenaga kerja yang menggantungkan nasib pada sektor-sektor tersebut. Kepastian pasar ini akan menekan angka pemutusan hubungan kerja atau PHK dan sekaligus mendorong perusahaan untuk melakukan ekspansi kapasitas produksi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah. Selain sektor manufaktur, komoditas unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kopi, dan kakao juga mendapatkan status istimewa dalam perjanjian ini. Indonesia berhasil mengamankan pengecualian tarif khusus untuk ketiga komoditas tersebut. Sebuah pencapaian yang sangat krusial mengingat pasar Amerika Serikat adalah salah satu konsumen terbesar di dunia. Untuk minyak kelapa sawit, pengecualian ini memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan negara pesaing lain. Sementara untuk kopi dan kakao, akses mudah ke pasar Amerika akan meningkatkan kesejahteraan jutaan petani kecil di seluruh pelosok Nusantara. Dengan standar kualitas yang terus diperbaiki, produk pertanian Indonesia kini memiliki jalan tol menuju pasar dunia yang paling prestisius. Namun, perjanjian resiprokal ini menuntut konsekuensi bagi Indonesia dalam bentuk pembukaan akses bagi produk-produk negeri Paman Sam. Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan deregulasi dan penyederhanaan hambatan non-tarif. Dampaknya, produk teknologi, mesin industri, hingga produk pertanian dari Amerika akan lebih mudah masuk ke pasar domestik. Dari dalam negeri, ini adalah tantangan sekaligus peluang. Masuknya mesin industri canggih dengan biaya lebih murah akan membantu proses modernisasi pabrik-pabrik di Indonesia, sehingga efisiensi produksi nasional dapat meningkat. Di sisi lain, deregulasi ini menuntut pelaku usaha lokal untuk terus berinovasi agar tidak tergilas oleh persaingan dengan produk impor. Dari perspektif investasi, perjanjian ini akan menjadi magnet kuat bagi penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment atau FDI. Perusahaan-perusahaan multinasional akan melihat Indonesia sebagai basis produksi yang sangat menarik karena memiliki akses tarif istimewa ke Amerika Serikat. Kita bisa mengharapkan adanya relokasi pabrik dari berbagai negara ke Indonesia untuk memanfaatkan fasilitas tarif 19% tersebut. Hal ini akan mempercepat proses transfer teknologi dan memperkuat rantai pasok global Indonesia.
Investasi di sektor hilirisasi mineral juga berpotensi meningkat karena produk turunannya kini memiliki pasar yang lebih terbuka di negeri Paman Sam. Secara geopolitik, perjanjian dagang ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga keseimbangan di antara kekuatan besar dunia. Di tengah persaingan sengit antara Amerika Serikat dan China, Indonesia berhasil mengamankan kepentingan ekonominya dengan kedua belah pihak tanpa harus terjebak dalam konflik blok. Hubungan erat antara Prabowo dan Trump yang akan dikukuhkan pada akhir Januari nanti mengirimkan sinyal pada dunia bahwa Indonesia adalah mitra strategis yang stabil dan dapat diandalkan. Kepastian hubungan dagang ini akan memberikan sentimen positif pada pasar keuangan domestik yang pada akhirnya akan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk memastikan dampak positif ini terasa hingga ke level bawah, pemerintah perlu segera menyiapkan infrastruktur pendukung dan penguatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Kesuksesan perjanjian ini sangat tergantung pada seberapa cepat pemerintah dan pelaku usaha merespon perubahan tarif dengan peningkatan volume produksi dan kualitas barang. Dukungan logistik yang efisien dan kemudahan perizinan ekspor juga harus menjadi prioritas utama setelah penandatanganan dokumen resmi dilakukan. Jika implementasi berjalan mulus, perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat akan menjadi salah satu catatan sejarah terbesar dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju target pertumbuhan 8%. Kesiapan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC dalam memfasilitasi kunjungan kenegaraan pada akhir Januari menunjukkan betapa seriusnya Indonesia mengambil peluang ini. Proses clean up dokumen dan legal drafting yang ditargetkan pada selesai pada 19 Januari adalah langkah teknis terakhir sebelum dua pemimpin negara membubuhkan tanda tangan mereka. Dengan semangat saling menghormati dan saling menguntungkan, perjanjian tarif resiprokal ini akan membuka babak baru dalam hubungan diplomatik dan ekonomi yang akan membawa kemakmuran jangka panjang bagi rakyat Indonesia. Tahun 2026 akan dimulai dengan sebuah terobosan besar yang akan memosisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam perdagangan internasional di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.